Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang 3D modeling menggunakan Blender, khususnya untuk desain arsitektural dan juga interior. Sekarang kita akan mempelajari tentang tools yang sebetulnya basic ya, teman-teman sekalian. Jadi saya akan mendemonstrasikan cara tentang membuat surface ya, surface atau mesh itu menggunakan line ya, menggunakan garis. Jadi kita bikin garis terlebih dahulu, atau apa ya, kalau di Blender itu apa ini, edge ya sorry, edge. Jadi kita membuat surface dari edge. Nah, caranya mudah teman-teman sekalian. Saya akan mengajari cara yang paling basic. Yang pertama adalah kita gunakan bidang induk terlebih dahulu dengan kurva ya, kurva di sini. Nah, di sini ada Bezier. Kita pilih yang pencet Shift A ya, Shift A, terus kurva, terus kemudian Bezier. Nah, dari sini saya akan coba untuk membuat bidang surface, bidang permukaan ya. Bidang permukaan ini fungsinya sangat bermacam-macam. Bisa dijadikan sebagai bidang lantai misalnya ya, atau kita ingin membuat dinding, kita bikin penampangnya terlebih dahulu kemudian di extrude, atau kita ingin membuat sesuatu surface yang digunakan untuk struktur tenda misalnya ya, struktur atap, pelapis atap dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa membuat kontur dari edge ini ya. Dari edge itu kita bisa buat kontur ya teman-teman sekalian. Nanti akan saya perlihatkan caranya. Jadi ini adalah cara yang paling basic ya teman-teman. Pertama-tama kita klik dulu Bezier kurvanya, kemudian kita pencet tab. Dia akan masuk ke edit mode ya. Kalau teman-teman pencet tab di keyboard teman-teman maka akan masuk ke edit mode gitu. Nah, di sini sebelum kita mengedit kurva ini, pertama-tama kita jadikan dia sebagai mesh terlebih dahulu ya. Kita pilih Beziernya, bisa dari collection atau bisa dari sini ya, itu terserah teman-teman. Kemudian diklik kanan, nah convert to mesh. Nah, kenapa demikian? Nanti saya perlihatkan ya. Ini kita masuk ke edit mode, ke pilih yang edge, pilih bukan edge ya, vertex. Nah, vertex. Nah, di sini kalau garis kurva tadi berubah menjadi mesh, dia akan muncul banyak sekali titik yang merupakan sebagai penyusun dari kurva lengkung ini ya. Kalau saya undo kembali, nah kalau saya pencet tab, belum ya, saya kembalikan dulu ke, saya kembalikan dulu ke Bezier kurva aslinya ya. Jadi dia bukan mesh, kan tadi kita sudah convert menjadi mesh. Kalau kita pencet tab, nah ini dia hanya berupa kurva ya, kurva Bezier yang itu kita bisa atur ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti titik yang menyusun garis seperti mesh tadi ya. Jadi kalau kita tidak mengubahnya menjadi mesh,
maka titiknya hanya ada dua, di sini dan di sini. Terus kemudian di sini ada control point-nya. Kalau mau diubah di sini, teman-teman tinggal pencet G ya. Di keyboard ada tombol G, gamma. Terus pencet X ke arah sumbu X atau Y ke arah sumbu Y. Atau bisa bebas ya, teman-teman. Nah, bisa sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Oke ya. Nah, jadi kita perlu mengubah dulu supaya bisa menjadi surface ya, menjadi suatu permukaan, satu plane. Ini harus diubah menjadi mesh. Oke, sudah ya. Jadi kalau kita ubah menjadi mesh, ketika kita pencet tab atau masuk ke edit mode, nah di sini ada tiga jenis ya, ada vertex, ada edge atau garis, dan juga ada surface, nah, atau face begitu ya. Nah, kalau tadi di bagian kurva Bezier ya, itu tidak ada tiga model seperti ini ya, tiga unit kontrol seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah mengubah suatu benda menjadi mesh, dia otomatis akan punya 3 unit kontrol, yaitu vertex, kemudian edge, dan yang ketiga adalah face atau surface begitu ya. Nah, ini kita ke mode vertex. Ini saya hapus terlebih dahulu, pilih yang delete, pilih yang vertexnya. Nah, dia akan menyisakan satu vertex atau satu titik. Nah, di sini kita akan beroperasi ya. Kita akan mengoperasikan titik ini menjadi garis, menjadi edge. Nanti dari edge itu akan menjadi kurva, seperti bukan kurva, surface ya. Dari titik menjadi line atau edge, kemudian menjadi surface. Bukan kurva tapi surface ya. Nah, caranya bagaimana agar si titik ini menjadi garis ya? Caranya kita extrude saja dengan shortcutnya adalah E, atau di sini ya teman-teman, nih ada extrude, tapi mendingan kita pakai shortcut E ya. E itu extrude, E. Nah, dia otomatis menjadi garis. Untuk bisa menjadi seperti ini, otomatis dari vertex menjadi garis, ketika kita extrude, kita harus mengubahnya menjadi apa, teman-teman? Menjadi mesh gitu ya, menjadi mesh. Nah, baru bisa kita melakukan operasional seperti ini. Nah, jangan lupa view-nya adalah view dari tampak atas, dari Z. Nah, kalau kita dari view dari Z ini, kita gerakkan kursornya kemana saja, dia tidak akan ke atas ya, dia tidak akan ke arah sumbu Z, dia hanya bergerak ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ingin kita extrude secara parameter ya, secara parametrik ke arah sumbu Y atau ke arah sumbu X, itu tinggal pencet tombol di keyboard, misalkan ke arah sumbu X berarti pencet X. Nah, ke sana searah berapa ini ya teman-teman, ini satuannya adalah meter, ke sana misalnya 3 meter, berarti 3 enter. Nah, oke, di sini kita sudah punya garis ya teman-teman sekalian, kita sudah punya garis. Kembali ke view Z lagi. Kalau kita ingin menyeleksi garisnya, kita masuk ke sini ya, masuk ke edge, kita pilih garisnya ya, kita pilih garisnya, terus kita gerakkan ke atas G, Y ya. Oke, oh tidak terlalu kelihatan ya, ini kayaknya saya harus ubah backgroundnya ya, backgroundnya saya ubah agak gelap mungkin ya. Nah, untuk mengubah background itu di edit, kemudian preferences, kemudian di themes, kemudian di 3D viewport, cari ke bawah sampai menemukan theme space, ke bawah lagi gradient color. Nah, ini kita
bikin agak gelap. Oke, terus untuk gridnya ini agak gelap juga kayaknya ya. Gridnya itu ada di atas, ini kita buat seperti ini. Oke, nah sudah ya. Kembali ke view yang top. Jadi ini adalah garis yang sudah kita buat dari vertex ya. Kembali ke edit mode, pencet tab. Kita akan buat bidang segi 4 atau trapesium ya. Nanti kita akan coba membuat bidang trapesium. Kita kembali ke edge, kita pilih edge-nya yang di sini, kemudian extrude ke arah sumbu Y. Nah, misalnya 5 meter, enter. Oke, sudah ya. Kemudian E lagi ke arah sumbu X. Nah, kalau ke kiri itu nilainya negatif ya, teman-teman. Misalnya minus 6, enter. Lalu kemudian E lagi, nah ke sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat bidang trapesium, surface trapesium, langkahnya adalah seperti ini. Kita melakukan extrude terlebih dahulu dari satu demi satu, kemudian yang terakhir dekatkan saja si titik akhirnya ke sini. Jangan disambungkan ya. Nah, cara menyambungnya gimana nih? Cara menyambungnya adalah kita drag dua titik ya, klik tahan, di drag, terpilih, kemudian klik kanan, kita cari connect ya, connect vertex path. Oh, tidak bisa ya. Connect vertex, oh sorry, merge ya, merge, harusnya bisa di connect nih. Connect new edge from vertex. Nah, sorry, new edge from vertex. New edge from vertex ya. Nah, ini harusnya bisa di delete. Coba ya, kita delete vertex. Oh, tidak bisa ya. Berarti di sini saja new edge from vertex. Nah, jadi malah lebih enak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya membuat, saya ulangi ya, kita hanya membuat bidang seperti ini, terus kita ingin menyambungkan titik ini dan titik ini, itu tinggal kita drag. Jadi bukan connect ya ternyata ya, tapi new edge face from vertex. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita bisa membuat surface-nya. Lalu kemudian select mode yang edge ya. Kita sekarang ke edge, kalau tadi di vertex, kemudian ini kita pilih yang edge. Kita pilih semuanya, kemudian pencet F. Nah, atau tadi sepertinya tadi ya, dengan cara yang tadi kita pilih, klik kanan. Nah, apakah ada new edge, new face from edge, atau menggunakan F ya, shortcutnya adalah F, new face from edge. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung mengolah si bidang surface ini yang sudah kita buat tadi menggunakan apa? Menggunakan satu vertex saja. Nah, jadi kalau di Blender 3D itu cara membuat surface dari edge itu adalah kita bikin new face from edge ya. Jadi kita bikin new face from edge. Nah, mungkin teman-teman bingung ya gimana caranya membuat Blender 3D ini bikin surface itu dari garis-garis ya, dari garis-garis yang digambar terus kemudian kita jadikan surface. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ingin membuat surface dari Blender 3D, kita biasanya mengambil dari plane ya, atau mengambil dari cube. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian plane ini yang kita edit, cube ini yang kita edit. Nah, tapi cara membuat surface sebetulnya tidak hanya itu ya teman-teman. Jadi tadi kita bisa membuatnya dari edge, kita extrude ya, terus kemudian kita bikin new face ya, new face dari
dari edge yang kita pilih seperti itu. Kita coba bikin lagi ya, Shift A, kurva lagi pakai Bezier, terus kemudian kita klik kanan, kita convert dia menjadi mesh ya, lalu pencet tab, masuk ke vertex, kita misalkan yang ini kita hapus. Nah dari sini kita buat ya, jangan lupa ini kontrolnya harus berada di view ortogonal ya, view ortografik, dari atas kah, dari depan kah, dari samping kah, atau dari belakang. Jadi jangan membuat bidang surface itu dari view perspektif, karena nanti dia akan membingungkan ini berada di sumbu apa misalnya. Nah ini kan dia naik ya, dia tidak berada di garis sumbu horizontal X dan Y. Nah ini kadang nanti kita akan bingung dengan cara seperti ini. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan bidang ortografik atau ortogonal gitu ya. Baik, ini kita akan coba membuat lagi ya. Ini agak random, mungkin saya akan coba pencet dipilih dulu ya. Kemudian jangan lupa harus berada pada edit mode, karena kita akan mengedit mesh-nya ini ya. Kalau kita berada di object mode itu seperti model itu sudah ditutup, groupingnya sudah ditutup, jadi tidak bisa kita edit. Kita harus masuk ke edit mode. Oke, kita pilih, klik tab ya, terus kemudian Nah ya, ini saya akan membuat bidang yang agak random lah gitu ya. Oke, seperti ini ya. Pencet E ya, jangan lupa, dan harus berada di ortografik. Ini saya bikinnya di atas ya, view dari atas. Nah sudah seperti ini. Kalau sudah, kita pilih ya, kemudian klik kanan, new edge from vertex. Nah ini F sama dengan yang tadi ya. Untuk membuat new surface itu new vertex, new edge atau new surface itu menggunakan shortcutnya adalah F. Kita pilih. Nah, kemudian kita kembali ke edge mode ya. Kita pilih semua, lalu klik kanan. Di sini ada new face from edge. Nah, berhasil ya teman-teman. Terus kemudian dari sini misalnya kita masuk ke surface mode, kita pilih surface-nya, kemudian mau kita extrude, pencet E ya. Nah, bisa ya, kita sudah mengextrude misalnya setinggi 3 meter, 3 enter. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Dia ternyata koordinatnya minus ya. Jadi kalau ke atas itu dia minus ya. Jadi kita harus melihat dulu apakah dia satuannya plus atau minus. Nah ini kita kembali ke tab terlebih dahulu, Ctrl Z ya. Nah tab, kemudian apakah bisa di Ctrl A ya. Jadi Ctrl A itu adalah mereset seluruh transformasi yang sudah kita buat ya. Contoh misalnya kita di sini kita masukkan ya. Saya ingin mencontohkan kita mereset transformasi ya. Kita masukkan plane di sini. Terus saya scale beberapa kali ya, misalnya di sini. Nah, ini dia sudah terscale kan, sudah terskala. Tapi kalau kita cek parameternya dengan tombol N ya, nano, tombol N. Nah, di sini skalanya 2,5 lebih ya. 2,5 lebih. Jadi ini kita harus mereset agar X ini menjadi 1. Kenapa harus kita reset? Karena nanti ketika teman-teman memasukkan material ya, khususnya ke model ini, ke model yang sudah dibuat, kalau dia scale yang tidak 1, maka materialnya juga akan ikut terscale juga. Jadi dia tidak sesuai dengan kondisi real gitu ya. Nah ini kita harus reset transformasinya dengan Ctrl A. Kita pilih Ctrl A,
kemudian all transform. Nah, dia akan menjadi satu kembali ya, seperti itu. Ini kita tutup dengan N, ini plane-nya saya hapus. Ini juga kita akan coba Ctrl A dan all transform, supaya dia transformasinya itu terreset. Jadi kalau saya coba di sini ya, kembali ke tab, ke surface mode, dipilih, kemudian kita extrude. Nah, oh dia masih tetap minus ya. Kalau ke bawah tuh malah plus dia. Nah, ini ada yang aneh di sini ya. Padahal transformasinya sudah saya reset ya. Oke, tapi ya sudahlah. Kita yang penting tetap bisa di extrude ya. Berarti ke atas minus misalnya 3 meter. Oke ya. Nah, ini sudah ter-extrude surface-nya. Kalau yang di sini kita cek kembali ke sana, berarti minus misalnya 4 meter. Nah, ini bisa kita atur-atur ya. Minus 5. Nah, bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ini misalnya saya turunkan GZ minus 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah cara membuat surface menggunakan edge ya, menggunakan edge, dan edge itu dibuat dari vertex dan vertex dibuat dari kurva Bezier. Nah, ini cara yang sangat mudah sebetulnya ya, cara yang sangat mudah dan tidak membingungkan. Jadi teman-teman bisa membuat berbagai macam jenis surface dengan menggunakan edge dan juga vertex. Nah, di sini saya akan mencoba hal yang lain. Shift A, saya akan coba membuat kontur ya. Misalnya saya bikinnya dari yang dari X mungkin ya, atau dari Z dulu ya. Dari Z kita masukkan Bezier kembali. Jangan lupa klik kanan, kita ubah ke mesh ya, kita ubah ke mesh. Mungkin dari X kayaknya ya, kita akan coba dari X. Kita akan coba dari X nanti ya. Ini kita ubah jadi mesh, terus kita masuk ke edit mode, vertex. Seperti biasa kita hapus saja vertexnya. Yang ini kita pindahkan dulu ke arah sumbu Y ya. GY, pencet G, gamma, terus Y ya. Nah, sekarang kita masuk ke view X, titiknya ada di situ ya, view X. Ini seperti ini. Nah, kemudian saya misalnya begini ya, lagi. Oh sorry, kalau kontur tuh dari Z ya, kita akan coba dari Z kayaknya ya. Dari sini oke, di sini kita akan coba buat ya. Lalu escape ya, tab lagi. Nah, ini kita sudah punya garis kontur seperti ini ya, garis kontur seperti ini. Ini kita akan coba buat ya, kita tab kembali, terus kita masuk ke edge, kita pilih ya edge-nya. Nah, di sini saya akan menduplikasi bidang ini ke arah sumbu Z. Kita masuk ke view X, kemudian saya pencet Shift D ya. Shift D ini duplikasi ya ke arah sumbu Z. Pencet Z setinggi mungkin 1 meter, 1 enter. Nah, ini sudah ya. Sekarang saya akan geser
ke sebelah sumbu apa ini? Sumbu Y ya. GY berapa? Misalnya 0,5. Oke. Saya shift D lagi, duplikasi ke arah sumbu Z 1 meter. GY lagi, geser. Jadi kalau intermezzo ya, kalau teman-teman lupa shortcut untuk melakukan move itu apa? Ingat, adalah geser atau G ya. Geser G. Geser ya. G terus Y, masukkan 0,5. Nah, kalau kita cek di sini, ini sudah jadi ya, sudah terduplikasi. Akan saya coba kembali duplikasi ya, duplikasi D, berarti shift D, kemudian searah sumbu Z 1 meter, 1 enter, kemudian geser G Y ke arah 0,5 enter. Nah, jadi ini kita sudah punya edge yang sudah tercopy seperti ini ya. Kalau kita pencet tab, dia akan tergrup menjadi satu grup ya, edge-nya. Jadi ini tidak terpisah-pisah ya, dia harus menjadi satu grup seperti itu teman-teman ya. Jadi satu grup. Nah, kalau kita tab ini dia jadi satu. Kita akan coba ya, apakah bisa kita membuat surface contour dari edge ini ya. Jadi kalau ingin menseleksi beberapa garis, itu pencetnya adalah shift ya teman-teman. Jadi kita select di sini, pencet sorry ya. Oke, pencet shift ya. Atau mungkin bagusnya dari sini kali ya. Nah, kita seleksi dua layer ini. Kemudian kita pencet apa? Pencet F. Oh, bisa ya teman-teman ya. Ini jadi garis konturnya seperti itu. Kita akan coba lagi dari sumbu X. Nah, kalau dari sumbu X ini teman-teman harus masuk ke view wire mesh. Di sini ya, ada view wire mesh. Lalu pencet yang ini, seleksi, karena dia akan terseleksi semua ya. Kemudian pencet F. Oke, sudah ya. Lagi yang ini, pencet F. Lalu kembali ke view ini. Nah, jadi ini sudah jadi ya garis bidang konturnya teman-teman. Nah, ini ada yang bermasalah nih di sini nih, nggak keselect ya. Pencet F. Nah, ini kalau kita pencet tab, balik ke object mode ya. Ini kita masuk ke view wire mesh mungkin ya. Nah, atau di sini ya. Nah, ini sudah jadi ya bidang kontur yang kita buat, surface yang kita buat dari garis seperti ini. Jadi kalau di Blender itu kita bisa membuat surface itu menggunakan yang namanya apa ini teman-teman, line ya, atau edge ya, menggunakan edge seperti itu. Nah, cara membuat surface ini bisa berbeda juga ya. Misalkan ya, kalau saya mau seleksi semua terus pencet F, nah nggak bisa ya. Jadi dia harus satu-satu sesuai dengan urutannya. Jadi kalau kita seleksi semua, terus kita pencet ini seleksi semua, kemudian kita pencet F, yang akan bisa menjadi satu bidang kontur yang bagus gitu ya. Tidak menjadi satu bidang kontur yang rapi dan bagus. Jadi kita harus menseleksi dia satu demi satu dari view Y misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau dari sini misalnya, apakah bisa? Kita coba. Oh, bisa ya teman-teman, bisa.
Nah, bisa seperti ini juga ya. Tapi bagusnya memang dari bawah supaya lebih rapi ya. Dari sini pencet F, kemudian dari sini pencet F, dan terakhir dari sini pencet F. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi bidang kontur yang dibuat itu jadi lebih rapi. Ini view-nya bisa kita klik kanan, kemudian set smooth ya. Nah, ini kalau di render ini dia akan lebih smooth hasilnya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, nah jadi seperti itu ya, kita bisa membuat surface dari edge, bahkan satu titik vertex ya, satu titik vertex itu kita bisa bikin edge, kemudian dari edge itu kita bisa buat surface gitu. Contoh yang lain misalnya ya, ini saya akan coba buat lagi satu lagi contoh untuk membuat membuat struktur, bukan struktur ya, membuat shell ya. Shell itu struktur tenda ya, atau surface tenda gitu ya. Ini saya tab lagi, saya klik kanan, convert ke mesh, kemudian tab, balik ke vertex ya. Diingat-ingat langkah-langkahnya teman-teman. Ini saya hapus vertexnya, kemudian saya extrude dia, saya pilih, saya extrude. Oke ya, extrude lagi, misalnya begini, extrude-nya begini, extrude-nya begini, gini, kemudian beginilah ya. Oke, dia sudah. Terus kemudian kita ke view 3D ya. Nah, di sini kita akan rotate dia, akan rotasi dia ke arah sumbu Y ya, ke arah sumbu Y. Caranya adalah R, rotate, lalu kemudian Y, X berarti ya, ke arah sumbu X, pencet X ya. Jadi setelah R, pencet X teman-teman, lalu 90. Oke, nah di sini sudah ya, kita akan membuat struktur tenda, jadi bangunan seperti shell structure itu kita ke arah sana ya. Nah, ini dengan kembali seperti tadi, tab, kemudian edge kita pilih, kemudian kita shift D ya, kita duplikasi ke arah sumbu Y ke sana misalnya ya, ke sana misalnya 20 meter, enter. Nah, kita akan coba apakah bisa menjadi surface dengan bentuk seperti itu. Kita drag lalu pencet F. Nah, dia kalau terlalu jauh bentuknya kurang bagus ya. Kalau terlalu jauh kurang bagus, berarti dia harus dibuat dengan cara segmentasi ya. Shift D, pencet Y, misalnya ke sini ada 3, enter. Kita akan coba pencet F. Ya, kurang bagus juga ya tampilannya. Mungkin kita akan membuat satu demi satu ya, satu demi satu segmen. Pilih yang ini terlebih dahulu, pencet F. Nah, oke, lalu yang kedua pencet F, lalu yang kedua pencet F, 3, F lagi, dan yang terakhir ini. Nah, jadi harus dibuat satu demi satu segmen atau edges ya. Kita akan coba geser strukturnya. Yang ini kita akan geser agak jauh, GY sejauh 20 meter, karena kita akan bikin langsung bidang yang cukup lebar ya. Jadi kita harus satu demi satu. Yang ini kita pilih, pencet F. Nah, berhasil ya.
Yang ini juga kita pilih, pencet F, pilih satu, kemudian pencet Shift, lalu pilih satunya lagi, pencet F. Kemudian yang ini pencet Shift, pencet F. Yang ini, ini pencet F. Yang ini dan ini pencet F. Yang ini dan ini pencet F. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu pencet tab lagi ya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Ini kalau kita klik kanan set smooth, jadinya gimana ya? Oh, jadinya lebih smooth hasilnya ya, lebih smooth seperti itu ya. Kalau shade flat kembali ke seperti ini, dan ini kita bisa langsung kasih ketebalan ya. Kita coba di modifier, add modifier, kita search solidify, thicknessnya berapa, misalnya 0,3, offsetnya 0, dan ketebalannya even atau rata semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman, dia sudah langsung jadi. Ini kalau teman-teman ingin memperlihatkan wire mesh-nya, masuk ke sini. Di sini ada wireframe ya. Nah, di sini ada wireframe, jadi dia terlihat pada saat kita modeling, wireframe-nya kelihatan seperti itu ya. Jadi kalau view material, karena belum ada material, ini view renderannya belum ada lightingnya ya, jadi dia lebih gelap gitu ya. Kalau ingin dilihat, Shift A, kita kasih plane, kita scale plane-nya 50 kali ya, enter. Terus kita kasih lighting Shift A, kasih lighting di sini point GZ ke atas, terus di lighting kita masukkan powernya 5000 watt. Nah, jadinya seperti itu, GY, GX, terus kemudian GZ, ini masukkan 50.000. Nah, jadinya dia seperti ini. Kemudian ini jangan lupa kita ubah menjadi mesh supaya kita kunci si modifiernya ya, dan kita bisa convert to mesh. Nah, dan kita bisa, jadi modifier sudah tidak ada dan kita bisa melakukan editing yang lebih lanjut ya. Kita tab, misalnya ini editing, mau kita extrude lagi ya, dan seterusnya. Dia kalau belum jadi mesh ya, jadi kalau modifiernya masih aktif, kita tidak bisa melakukan eksplorasi bentuk ya, kita tidak bisa melakukan eksplorasi modifikasi di fitur mesh ini ya. Kita bisa naikkan misalnya ke atas ya. Nah, seperti itu. Kalau modifiernya masih nyala, dia nggak akan bisa. Oke. Baik, mungkin itu saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Itu dia caranya membuat surface menggunakan edge, dan edge didapat dari kita melakukan extrude terhadap vertex seperti itu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.